Halo Sobat YouTube dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Bloodstar tahun 2024. Film ini mengikuti kisah Bobby Torres, seorang wanita muda yang mencoba melarikan diri dari masa lalunya yang penuh kekerasan. Dalam perjalanannya melintasi gurun New Mexico, ia menjadi target Sheriff Bill Stein, seorang penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk meneror dan memburu wanita muda. Bobby harus menggunakan kecerdikannya untuk bertahan hidup dalam permainan kucing dan tikus yang mematikan ini. Bagaimana ceritanya? Oke, mari kita mulai. Cerita dimulai dengan adegan yang menegangkan. Ada seorang wanita yang sedang terluka parah dan berjalan dengan susah payah di tempat yang sepi. Dia kelihatan sangat lelah dan ketakutan karena sedang dikejar oleh mobil. Akhirnya dia sudah tidak kuat lagi dan jatuh pingsan. Lalu ada seorang pria misterius keluar dari mobil itu. Dia membawa air dan memberikannya kepada wanita itu. Wanita itu meminumnya dengan tangan yang gemetar. Tetapi yang mengejutkan, pria itu juga memberikan pistol dan satu peluru kepadanya. Lalu dia kembali masuk ke dalam mobilnya. Wanita itu berusaha memasukkan peluru ke dalam pistol. Tetapi sebelum sempat melakukan apa-apa, pria itu malah menabraknya dengan mobil. Setelah itu cerita berpindah ke seorang wanita muda bernama Bobby Torres. Dia sedang menyetir mobil sendirian di tengah gurun. Tiba-tiba kakaknya yang bernama Anna menelepon. Anna memohon agar Bobby tidak kembali ke pacarnya yang jahat. Anna juga bilang mau menelepon ayah mereka untuk meminta bantuan. Tetapi Bobby menolak karena dia tidak suka pada ayahnya. Lalu kita tahu bahwa Bobby pernah mencuri dan tertangkap polisi. Tetapi ayahnya berusaha keras membebaskannya dari penjara. Di akhir percakapan, Anna bertanya kepada Bobby, "Kalau kamu benci sama ayah, kenapa kamu malah pacaran sama orang yang mirip seperti dia?" Bobby pun langsung terdiam, tidak bisa menjawab. Setelah menutup telepon, Bobby sampai di sebuah pom bensin. Di sana dia mulai mengisi bensin untuk mobilnya. Tiba-tiba datang seorang polisi bernama Sheriff Bill Stein. Dia bilang kalau dia sempat mendengar isi telepon Bobby yang tadi terdengar panas. Bobby bilang itu cuma kakaknya yang cerewet. Dan Sheriff itu bilang dia paham, karena dia juga punya saudara yang menyebalkan. Sheriff itu lalu menawarkan untuk membelikan soda, agar mereka bisa ngobrol ramah-ramah. Bobby menolak dengan sopan, tetapi Sheriff itu tetap membelikan dan memberikannya. Bobby mulai merasa tidak nyaman, jadi dia menolak lagi. Akhirnya Sheriff itu pergi. Some town you got here, officer. Well, I'll take your word for it, Sheriff. Hey. Setelah membayar bensin, Bobby melanjutkan perjalanan. Tetapi kakaknya Anna menelepon lagi. Anna mencoba mengingatkan Bobby bahwa pacarnya yang bernama Red pernah memukulnya. Dia memohon agar Bobby jangan kembali ke pacarnya itu. Tetapi Bobby tidak mau mendengar. Dia bilang itu cuma kecelakaan. Lalu mulai menyetir lebih cepat. Tiba-tiba ada suara sirine polisi. Seorang sheriff menyuruh Bobby menepi ke pinggir jalan. Bobby buru-buru pakai lipstik, berharap kalau dia bersikap manis, dia tidak akan terkena masalah. Tetapi ternyata sheriff itu adalah Bill Stein lagi. Dia bilang Bobby ngebut dan melempar sesuatu dari mobil yang membuat lampu mobil polisi rusak. Bobby bilang dia tidak melempar apapun, mungkin lampu itu sudah pecah dari sebelumnya. Tetapi sheriff tidak percaya dan memberinya denda besar $1.000. Bobby kaget dan sedih karena itu jumlah yang sangat besar. Bobby bilang dia tidak punya uang sebanyak itu. Akhirnya sheriff bilang dia bisa membebaskannya kalau Bobby mau memberinya uang $300 untuk memperbaiki lampu itu. Tetapi Bobby juga tidak punya uang sebanyak itu. Jadi Sheriff menyuruh Bobby kembali ke pom bensin untuk mengambil uang dari mesin ATM. Sementara itu pacar Bobby yang bernama Red terus-menerus menelepon. Supaya Bobby tidak kabur, Sheriff itu mengambil teleponnya. Roberta. She'll call you back. I'll get going. Setelah itu Bobby kembali ke pom bensin seperti yang disuruh Sheriff. Dia bertanya pada kasir di mana ATM-nya. Tetapi kasir bilang ATM-nya sudah kosong selama seminggu.
Bobby merasa kaget. Karena tidak bisa mengambil uang, Bobby mencoba membeli bir, tetapi kartu ATM-nya juga ditolak. Dia makin kesal dan curhat ke kasir tentang hari buruknya. Dia bilang seorang sheriff terus-menerus mengganggunya. Mendengar itu, kasir malah bilang kalau hal seperti itu sering terjadi di daerah sini. Bobby jadi merinding. Kasir bahkan cerita bahwa ada gadis lain yang dulu juga datang untuk mencari ATM, dan katanya juga harus bayar sheriff. Yang lebih seram ternyata Sheriff Bilstein adalah satu-satunya polisi di sana. Jadi tidak ada siapapun yang bisa dimintai tolong atau tempat untuk melapor. Bobby mulai ketakutan. Karena itu dia langsung mengambil keputusan cepat, dia tinggalkan saja ponselnya dan kabur dari sana. Sementara itu di tempat lain, Sheriff Bilstein sedang duduk di dalam mobilnya. Ponsel Bobby tiba-tiba berbunyi. Itu Rev yang menelpon. Sheriff mengangkat dan berkata, "Siapa ini?" Lalu langsung mematikan teleponnya, membuat Rev bingung. Setelah itu, Sheriff keluar dari mobil dan menggunakan senapan dengan teropong untuk melihat-lihat daerah sekitar. Dia akhirnya melihat mobil Bobby di kejauhan. Tanpa pikir panjang, dia menembak lampu belakang mobil Bobby. Bobby tidak sadar bahwa lampunya ditembak. Dia tetap menyetir seperti biasa, tidak tahu bahwa Sheriff menyeramkan itu sedang mengejarnya. Sayangnya Sheriff berhasil menyusul dan memaksa Bobby berhenti. Dia bilang Bobby mencoba kabur dan menunjukkan lampu belakang yang rusak. Karena itu Sheriff bilang Bobby kena pelanggaran lagi dan harus bayar denda lebih banyak. Setelah memaksa Bobby berhenti, Sheriff Bilstein menyuruh Bobby berdiri di samping mobil. Lalu dia mulai memeriksa tubuh Bobby untuk memastikan Bobby tidak membawa barang-barang berbahaya atau ilegal. Bobby merasa sangat malu dan takut, tetapi dia tidak berani melawan karena bisa makin berbahaya. Setelah itu, Sheriff bilang ada restoran di dekat sana yang punya mesin ATM. Dia menyuruh Bobby pergi ke sana untuk mengambil uang dan membayarnya. Tetapi sebelum Bobby pergi, Sheriff mengambil SIM-nya dan mengancam akan melaporkannya sebagai orang buronan kalau dia tidak menuruti. Karena tidak punya pilihan, Bobby pun kembali ke mobil dan pergi dari situ. Tetapi saat dia menyetir, dia kaget. Sheriff itu malah mengarahkan senjata ke arahnya. Bobby panik dan kendaraannya keluar dari jalan. Ban mobilnya masuk ke pasir, jadi mobilnya tidak bisa jalan lagi. Dia terjebak di tengah gurun yang panas dan kosong. Setelah beberapa saat, Sheriff pun pergi meninggalkannya. Bobby pun mengambil tasnya dan mulai berjalan kaki sendirian di bawah terik matahari. Great choices as usual, Bob. Fucking asshole. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Bobby sampai juga di restoran yang dimaksud. Dia langsung masuk ke dalam dengan cepat karena sudah sangat lelah dan haus. Di dalam restoran, dia melihat ada seorang pria yang meninggalkan uang di atas meja, lalu pergi ke kamar kecil. Karena sangat butuh uang, Bobby mengambil uang itu dan langsung berlari ke telepon umum. Dia menelpon pacarnya Red dan menceritakan semuanya tentang sheriff yang jahat dan semua yang terjadi. Dia sangat berharap Red bisa menolongnya. Tetapi sayangnya Red malah tidak percaya padanya. Dia pikir Bobby sedang berbohong dan diam-diam pacaran dengan sheriff, padahal itu tidak benar. Red menolak membantu. Bobby sangat kecewa dan marah, lalu menutup telepon dengan kesal. Setelah menutup telepon, Bobby duduk di restoran. Lalu ada seorang pelayan bernama Amy datang dan bertanya mau pesan apa. Bobby meminta kopi, tetapi hatinya langsung ciut saat dia melihat sheriff jahat itu, Bilstein, lagi berada di luar restoran. Bobby ketakutan dan buru-buru masuk ke kamar mandi untuk bersembunyi. Dia mencoba keluar lewat jendela, tetapi ternyata jendela itu ada jeruji besinya, jadi tidak bisa dilewati. Karena tidak bisa kabur, Bobby menarik napas dalam-dalam dan keluar dari kamar mandi. Di luar, dia kaget melihat mobilnya sedang diderek oleh mobil besar. Bobby lalu punya ide cerdik. Dia menelpon nomor darurat 911 dan melaporkan seolah-olah ada perampokan di pom bensin. Dia berharap sheriff akan pergi dari restoran untuk mengecek laporan itu. Dan rencananya berhasil. Sheriff langsung pergi untuk menangani perampokan palsu itu. Setelah sheriff pergi, Bobby cepat-cepat mengecek mobilnya. Ternyata lampu belakang yang rusak tadi sudah diperbaiki. Sementara itu, di dalam restoran, pria yang uangnya diambil Bobby tadi marah-marah. Dia menuduh Amy, si pelayan yang mencuri uangnya.
Amy bilang dia tidak mencuri, tetapi bosnya tidak percaya dan langsung memecatnya. Amy jadi sangat sedih. Di luar, Bobby menelepon kakaknya lagi dan mencoba menjelaskan semua kejadian aneh yang dialaminya. Tetapi tiba-tiba Sheriff Bilstein muncul di belakangnya. Dengan tenang, Sheriff mengembalikan ponsel dan kunci mobil Bobby, lalu bilang hati-hati di gurun. Setelah itu dia pergi begitu saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Bobby hanya bisa terdiam bingung. Desert's a crazy place. Happened. As opposed to Beberapa saat kemudian Bobby bersiap untuk pergi, tetapi dia melihat Amy sedang di luar restoran. Bobby merasa bersalah karena gara-gara dia, Amy jadi kehilangan pekerjaan. Setelah tahu Amy tidak punya mobil dan rumahnya jauh banget, Bobby akhirnya menawarkan tumpangan. You know, for like the whole thing. this job. Hated it anyways. Bobby dan Amy sekarang sedang dalam perjalanan bersama. Di dalam mobil, Amy mulai bercerita tentang hidupnya yang sedih. Dia bilang dia tidak punya keluarga lagi, dan sejak umur 10 tahun, dia sudah kecanduan narkoba. Ayahnya juga pecandu dan ibunya sering memukulnya. Mendengar itu, Bobby ikut terbuka. Dia bercerita bahwa ayahnya juga jahat, suka memukul dia dan ibunya. Lalu Amy bertanya apakah ayahmu memukul kakakmu juga. Tetapi Bobby bilang, tidak. Anehnya ayah nggak pernah memukul Anna. Setiap kali ayahnya marah besar, Anna bisa membuatnya tenang hanya dengan berbicara. Amy pun berpikir sejenak dan bilang mungkin ayahmu menyakiti Anna dengan cara yang lain, bukan dengan pukulan. Saat itu juga Bobby terdiam dan akhirnya menyadari, mungkin selama ini Anna diam-diam melindunginya dari ayah mereka. Bobby jadi sedih sekali dan mulai menangis. Amy mencoba menenangkannya. Lalu Bobby mengaku bahwa dia yang telah mengambil uang di restoran tadi. Tetapi Amy malah tersenyum dan bilang, aku sudah tahu, aku nggak apa-apa. Aku memang benci kerja di tempat itu. Bobby jadi merasa lega. Lalu dia cerita soal sheriff jahat yang mengganggunya sejak pagi. Saat Bobby menyebut namanya, Amy langsung tahu siapa orang itu. Dia bilang, Sheriff Bilstein. Dia bilang Sheriff Bilstein itu memang menyeramkan. Banyak cewek datang ke restoran dengan alasan mobil mogok. Tetapi mereka semua kelihatan takut saat sheriff itu datang. Lalu tiba-tiba, Amy tertembak di kepala. But I had no choice. I needed a... Bobby merasa kaget dan takut bukan main. Lalu dia melihat mobil sheriff mendekat lagi. Bobby langsung panik menyalakan mobil dan melaju sekencang mungkin sambil menangis. Di belakangnya, sheriff mulai menabrak-nabrak mobilnya sambil bicara lewat pengeras suara. Aku tahu kamu sedang main peta umpet begini. Untungnya Bobby melihat ada truk besar parkir di pinggir jalan. Dia cepat-cepat berhenti dan berlari ke arah pengemudi truk meminta tolong. Pengemudi itu langsung mengambil senapannya untuk melindungi Bobby. Tetapi tiba-tiba sheriff muncul dari belakang dan menyuruh pengemudi truk menurunkan senjatanya. Sheriff bilang gadis ini berbahaya. Dia membunuh seseorang, mayatnya ada di mobilnya. Bobby langsung berteriak, ini bohong, dialah yang pembunuh. Tetapi sheriff malah bilang Bobby ini delusi, dia juga merampok pom bensin hari ini. Bobby merasa kesal dan berteriak, kamu pembohong. Lalu tiba-tiba sheriff menembak pengemudi truk itu juga. Bobby ketakutan dan langsung lari ke mobilnya dan kabur secepat mungkin. Sementara itu sheriff yang menyeramkan itu menyeret tubuh sopir truk ke pinggir jalan lalu mulai mengejar Bobby lagi. You're heavy. Waktu malam mulai datang. Bobby merasa sangat gugup. Tiba-tiba dia melihat lampu mobil di kaca spion datang dari belakang. Jantungnya langsung berdetak kencang karena dia takut itu mobil sheriff yang jahat. Tetapi untungnya mobil itu hanya lewat saja. Bobby pun merasa sedikit lega. Tak lama kemudian dia melihat tanda garasi dan memutuskan berhenti di sana. Berharap bisa istirahat dan mencari tempat yang aman. Dia masuk ke dalam garasi dan mencoba memakai handphonenya untuk meminta bantuan. Tetapi sayangnya nggak ada sinyal. Jadi dia memutuskan untuk menunggu sampai malam di tempat itu. Beberapa waktu kemudian dia mendengar suara mobil lain datang. Karena takut dia langsung bersembunyi dan siap-siap menyerang siapapun yang masuk.
Tetapi ternyata orang yang masuk hanyalah seorang montir biasa bernama Ed. Bobby langsung minta maaf dan menjelaskan semuanya dengan panik. Ed bilang dia akan menghubungi bosnya karena mungkin bosnya tahu apa yang harus dilakukan. Dia lalu mengajak Bobby duduk di kantor untuk minum coklat panas. Bobby bahkan membantu mengobati luka Ed yang tidak sengaja dia timbulkan tadi. Dia juga mengucapkan terima kasih karena sudah diberi tempat berteduh. Tak lama kemudian mobil lain datang ke garasi. Bobby meminta izin ke toilet untuk membersihkan diri sebelum bertemu siapapun. Ed pun menunjukkan sebuah ruangan dan berkata itu toiletnya. Tetapi saat Bobby masuk ke ruangan itu, dia langsung merasa ada yang aneh. Ruangan itu bukan kamar mandi, melainkan penuh barang-barang aneh. Dan yang paling menakutkan, di sana ada banyak kartu identitas milik perempuan. Saat itulah Sheriff Bilstein tiba-tiba muncul. Dengan wajah tenang, Sheriff mulai bercerita bahwa dia sudah membunuh semua gadis yang punya kartu identitas itu. Dia berkata tidak ada yang bisa menangkapnya, karena dia adalah satu-satunya polisi di wilayah itu. Ed tiba-tiba memukul Bobby menjadi pingsan. Barulah terungkap bahwa Ed dan Sheriff ternyata adalah saudara. Saat Bobby terbangun, dia sadar bahwa dirinya terikat di kursi dan tidak bisa bergerak. Tiba-tiba Ed mulai bersikap tidak sopan dan membuat Bobby sangat tidak nyaman. Listen, brother. Melihat itu, Sheriff Bilstein masuk dan menghentikan Ed, lalu memarahinya dan menyuruhnya pergi. Dia lalu meminta maaf pada Bobby dan bilang bahwa saudaranya memang punya masalah dalam mengendalikan diri. Bobby yang sangat takut pun bertanya kenapa kalian melakukan semua ini. Sheriff mulai bercerita bahwa Ed sejak kecil mengalami gangguan dan sering dibully, dan ibunya tidak pernah bersikap baik pada mereka. Dia bilang bahwa karena itu Ed tumbuh dengan perasaan marah dan kesal pada dunia, terutama pada perempuan. Sheriff itu percaya bahwa semua perempuan suka membohongi dan menyakiti orang lain. Dia berpikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah cara untuk membalas dendam. Lalu dengan tatapan aneh, Sheriff menunjukkan pisau yang katanya dia buat sendiri dari bagian tubuh ibunya, dan berkata bahwa dia dulu sangat marah pada ibunya juga. Bobby yang marah karena mendengar semua keburukan itu berteriak dan memarahinya. Tetapi Sheriff tetap tenang, malah mengolok-olok Bobby. Dia bilang kalau kamu bisa kabur ke jalan raya, kamu boleh bebas. Namun ternyata mereka tidak membiarkannya pergi dengan mudah. Sheriff dan Ed menyakiti Bobby dengan memotong lidahnya. I'm back to your life. Dan dia pun akhirnya pingsan karena tidak kuat menahan rasa sakit dan takut. Setelah itu Sheriff dan Ed meninggalkan Bobby dalam keadaan sangat lemah dan tak berdaya. Beberapa waktu setelah itu Bobby terbangun dan terkejut karena tangannya sudah tidak terikat lagi. Tetapi dia juga merasa sangat sedih dan kaget karena lidahnya sudah tidak ada, dan dia melihatnya di wastafel. Dia berjalan pelan-pelan mencari dua orang jahat itu, dan mereka melihat sedang menonton kartun seperti tidak terjadi apa-apa. Saat itu Bobby sadar bahwa ini adalah kesempatan satu-satunya untuk kabur. Dia langsung lari sekuat tenaga keluar rumah. Meskipun tubuhnya lelah dan sakit, tetapi saudara-saudara jahat itu menyadari dia kabur. Dan sang Sheriff Bilstein bilang dia akan memberinya waktu 5 menit sebelum mengejar. Bobby terus berlari dalam gelap, walaupun tubuhnya gemetar dan dia sangat takut. Tiba-tiba lampu mobil muncul di belakangnya. Itu pasti Sheriff. Dia berusaha berlari lebih cepat, tetapi tubuhnya sudah terlalu lemah dan dia terjatuh ke tanah. Sheriff Bilstein keluar dari mobil dan melihat seberapa jauh Bobby berhasil lari. Dia kemudian menulis angka itu di kartu identitasnya, seperti dia sedang mencatat hasil permainan. Lalu dia memberinya sebotol air dan pistol, dan bilang, ini kesempatan terakhirmu untuk bebas. Tetapi Bobby melemparkan botol itu karena dia tidak percaya padanya. Setelah Sheriff kembali ke mobilnya, Bobby pura-pura akan menembak dirinya sendiri. Tetapi ternyata itu hanya tipu daya. Saat Sheriff mendekat, Bobby langsung menusuk perutnya dengan pisau. Lalu Bobby cepat-cepat lari ke mobil Sheriff dan mencoba kabur. Tetapi Bilstein yang terluka masih mengejarnya dan sempat menangkap dan mencekiknya. Bobby yang putus asa meraih batu dan memukul kepala Sheriff sekuat-kuatnya. Sampai Sheriff pun jatuh pingsan. Dia lari kembali ke mobil dan mengemudi menjauh. Tetapi dari kaca spion, dia melihat Sheriff itu masih hidup dan mulai berdiri lagi. Karena sangat marah dan ingin menghentikan semua ini, Bobby berbalik arah dan menabrak Sheriff itu dengan mobil.
sampai Sheriff benar-benar tidak bisa bangun lagi. Setelah itu Bobby menangis lega karena akhirnya mimpi buruknya telah selesai. Meskipun dia sudah tidak bisa bicara lagi, dia tahu bahwa dia berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Beberapa waktu setelah semua kejadian menakutkan itu, Bobby kembali ke tempat garasi yang menyeramkan. Dia mengambil pistol milik Sheriff jahat dan dengan sangat hati-hati masuk ke dalam. Lalu dia mengambil lidahnya yang pernah dipotong dan menaruhnya di dalam kotak es di kulkas supaya tetap dingin kalau nanti bisa disambung lagi di rumah sakit. Tetapi Ed muncul dan bertanya apakah Bobby baik-baik saja. Tetapi karena Bobby sudah tidak bisa bicara lagi, dia langsung menusuk leher Ed supaya orang jahat itu tidak bisa menyakitinya lagi. Setelah itu Bobby meninggalkan tempat itu sendirian. Di akhir cerita Bobby sedang mengemudi pergi dan teleponnya berdering. Itu dari pacarnya yang dulu bernama Red. Tetapi Bobby sudah tidak mau lagi terikat dengan masa lalunya yang penuh masalah. Jadi dia membuang teleponnya keluar jendela. Film berakhir saat Bobby mengemudi ke arah cahaya kota dan matahari pagi mulai terbit. Itu adalah tanda bahwa Bobby memulai hidup baru, bebas dari semua kengerian yang pernah dia alami. Oke teman-teman, begitulah alur cerita film Bloodstar, di mana film ini mengikuti kisah Bobby Torres, seorang wanita muda yang mencoba melarikan diri dari masa lalunya yang penuh kekerasan. Dalam perjalanannya melintasi gurun New Mexico, ia menjadi target Sheriff Bilstein, seorang penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk meneror dan memburu wanita muda. Bobby harus menggunakan kecerdikannya untuk bertahan hidup dalam permainan kucing dan tikus yang mematikan ini. Oke, sekian cerita dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.